selamat pagi. Jalur mudik utara dan selatan sudah dipadati oleh para pemudik dan bagi Anda yang akan dan sedang melakukan perjalanan mudik, berikut kami sajikan informasi lalu lintas di jalur mudik. Untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di jalur utara, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Rama Aryadi di Gerbang Tol Palimanan, Jawa Barat. Selamat pagi, Rama. Rama, bisa Anda sampaikan bagaimana situasi di Gerbang Tol Palimanan pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Anissa. Situasi lalu lintas di Gerbang Tol Palimanan hingga pukul 6 pagi hari ini masih terpantau lancar. Berbeda jauh dengan keadaan sebelumnya pada malam sebelumnya di mana sempat terjadi kepadatan hingga 14 km pada pagi hari ini. Antrian kendaraan yang mengantri untuk membayar keluar tol gate Palimanan hanya terpantau mengekor sekitar kurang dari 1 km. Setelah itu situasi lalu lintas seterusnya dari gardu tol Palimanan menuju arah Jawa Tengah masih terpantau lancar. Namun di jalur Pantura masih terdapat sedikit kepadatan, belum kepadatan atau penumpukan kendaraan yang signifikan, namun jumlah kendaraan roda 2 yang melintas jalur Pantura melalui kota Cirebon dan seterusnya menuju Brebes sudah terlihat meningkat setelah imsak tadi tiba. Kepadatan di Brebes pun hingga tadi malam masih dilaporkan terjadi. Kepadatan ini terjadi mulai dari perbatasan kota Brebes dan hingga kota Tegal, di mana terjadi sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat untuk mengurai kemacetan yang sempat menahan para pemudik hingga 4 jam dari arah kota Brebes menuju perbatasan kota Tegal. Arisa. Iya, Rama, tentunya para pemudik sudah melakukan perjalanan sejak tadi malam dan bisa saya lihat di belakang Anda kendaraan masih menyalakan lampunya, artinya hari baru saja terang begitu ya, Rama. Bagaimana dengan pos-pos area di sana? Apakah memang sudah tersedia dengan baik bagi para pemudik? Ya, Arisa, di sepanjang ruas tol Cikopo Palimanan terdapat 4 rest area yang dapat digunakan para pemudik, di antaranya di kilometer 86, 102, 130, dan 164. Dan rest area ini sudah berfungsi dengan optimal, dapat menampung para pemudik yang ingin beristirahat, makan, maupun melakukan ibadah sholat, mengambil uang tunai karena di sana tersedia juga berbagai anjungan tunai mandiri. Namun rest area ini sering menjadi fokus titik kemacetan karena banyaknya jumlah pemudik yang ingin menggunakan rest area tersebut. Dan sebelumnya kepolisian setempat baik dari arah Karawang, Subang juga sudah memberlakukan time limit di mana rest area hanya dibatasi penggunaan waktunya 90 menit. Namun sepertinya ini tidak berhasil mengurai kepadatan yang biasanya terjadi di sekitar rest area karena hingga tadi malam masih terpantau banyak sekali pemudik yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat dan masuk ke dalam rest area yang sudah ditutup. Lepas gardu tol Palimanan berbeda ceritanya karena dari sini hingga nanti ke arah Brebes dan Brebes Timur belum ada rest area yang memadai sehingga masih ada rest area dadakan yang seringkali tumpah ke pinggiran jalan dan ini dimanfaatkan oleh para pengguna jalan tol Cipali dan seterusnya untuk beristirahat di pinggir jalan sehingga menyebabkan kepadatan yang lebih parah. Anissa. Ya, Rama, bagaimana dengan hambatan-hambatan atau jika kita masih berbicara mengenai perjalanan yang dilakukan sejak malam hari tadi? Apakah penerangan cukup dan juga adakah hambatan-hambatan atau perbaikan jalan yang harus diantisipasi oleh para pemudik? Baik, Anissa, di sepanjang ruas tol Cipali sendiri kondisi jalannya sudah cukup kondusif untuk dilalui tanpa begitu banyak kendala meski memang sempat minggu lalu terjadi sejumlah perbaikan jalan seperti di kilometer 103 arah Jakarta di mana terjadi sebuah longsoran akibat curah hujan yang cukup deras. Namun setelah itu cukup lancar, relatif aman untuk dilewati. Penerangan pun cukup memadai meski memang di beberapa titik masih saja ada zona-zona yang cukup gelap ketika dilintasi pada malam hari. Dan juga tali pembatas kawat jalan belum seluruhnya terpasang. Pada beberapa hari yang lalu pada tanggal 30, pihak kepolisian setempat sudah memasang tali kawat di kilometer 166 hingga kilometer 175. Ini merupakan salah satu area yang disebut-sebut sebagai daerah rawan kecelakaan. Setelah itu namun situasi cukup lancar. Di Pantura sendiri ada sejumlah perbaikan jalan di daerah Tegal yang menyebabkan kemacetan yang cukup signifikan jelang kota Tegal sehingga banyak sekali kendaraan yang dialihkan melalui jalur lingkar utara Tegal. Namun jalur lingkar utara Tegal ini sendiri merupakan jalur yang melalui tambak-tambak tradisional. Jalannya masih belum diaspal, penerangan pun belum memadai sehingga pengendara dihimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati ketika melintas ruas jalan itu. Kembali
kembali kepada Anda, Anissa. Ya, terima kasih Rama Aryadi. Nampaknya di lokasi tersebut sudah mulai terurai lalu lintas. Terima kasih Rama sudah melaporkan langsung dari gerbang tol Palimanan. Ya, sekian informasi terkini Go Mudik 2016 CNN Indonesia. Ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik 2016 dalam Go Mudik 2016 CNN Indonesia 1 jam mendatang. Dan jangan lupa untuk unduh aplikasi Go Mudik CNN Indonesia di Google Play Store untuk mendapatkan informasi terkini seputar jalur mudik. Saya Anissa Pagih dan saat lagi segera kita ikuti CNN Indonesia Today. Sampai jumpa.